Selamat sore, salam Serie A. Ya. Jadi sore ini kita bikin video di depan rumah. Saya bikin video di depan rumah. Cuacanya sangat mendukung, sangat enak ya. Ya, dan kita bahas tim yang bermain hebat semalam, yaitu Spezia. Ya. Oke, jadi match Serie A kemarin ada 4 match ya. Itu kita lihat data dulu ya. Jadi biar lebih akurat datanya. Jadi Sassuolo itu 0-0 sama Udinese dan sudah saya prediksi Sassuolo akan kesulitan ya, dan memang performa beberapa pemain terutama pemain depannya ini kurang maksimal. Lalu Cagliari menang 2-0 sama Sampdoria ya, setelah Sampdoria terkena kartu merah di menit ke-44 dan memang layak itu kartu merah karena kalau enggak itu juga harusnya Cagliari juga bisa mencetak gol. Lalu Parma Fiorentina ini juga 0-0 ya, kerugian sebenarnya buat Fiorentina meskipun saya nggak nonton, tapi kalau saya lihat statistiknya Fiorentina ini menguasai ya gitu. Oke, lalu ya ini kita bahas nih Benevento Spezia ya. Dua tim promosi yang mungkin kurang familiar ya buat pecinta Serie A. Fanbase-nya saya nggak tahu ada apa nggak di Indonesia gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin jumlahnya juga masih sangat sedikit. Tapi kalau lihat match semalam ini luar biasa nih. Itu terutama penampilannya Spezia yang sangat impresif. Jadi di preview saya sebelumnya kan saya sampaikan bahwa Benevento ini memiliki pemain-pemain yang lebih punya pengalaman bermain di Serie A. Jadi meskipun Spezia itu bermain dikenal memiliki permainan yang melakukan high press, ya menyerang dan terbuka. Ya. Saya prediksi Benevento ini bisa keluar dan bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain Spezia. Tapi ternyata di match semalam itu terbukti Benevento sangat kesulitan menghadapi high press, menghadapi tekanan dari Spezia. Ya, sehingga hasil di lapangan ya kita tahu sendiri 3-0 dan itu hasil yang sangat layak untuk Spezia. Hasil yang menunjukkan permainan yang ada di lapangan. Nah, oke, kita masuk ke matchnya ya. Jadi di awal-awal pertandingan itu terlihat banget memang Benevento ini tertekan karena Spezia itu mereka menggunakan formasi 4-3-3 ya, sedangkan Benevento itu 4-2-3-1. Nah, 3 pemain depannya Spezia ini melakukan pressing yang sangat tinggi ya, dan mereka relatif bermain man to man gitu ya, dibantu oleh pemain tengahnya untuk menutup jalur-jalur passing dan pemain-pemain yang akan diberikan bola oleh pemain Benevento. Nah, dan ini terlihat sangat kesulitan sehingga Benevento itu mau nggak mau akhirnya itu mengalirkan bola ke kanan atau ke kiri ya, kanan atau ke kiri. Dan memang kalau kita tahu tujuan dari melakukan pressing ini kan agar tim yang di press itu kan tidak dengan mudah mengalirkan bola ke depan baik melalui tengah ataupun melalui sayap ya. Jadi pressingnya sangat berhasil, akhirnya Benevento bola ke kanan kiri dan langsung Spezia ini melakukan trap ya, 2 pemain dijaga oleh 3 pemain, 1 pemain dijaga oleh 2 pemain, seperti itu gitu, sehingga mereka kesulitan untuk mencari ruang kosong dan akhirnya ya kalau nggak bolanya salah passing kerebut gitu. Sangat jarang sekali Benevento ini bisa mengalirkan bola sampai ke depan, jadi di setengah lapangan langsung dikuasai lagi oleh Spezia seperti itu, sampai ke golnya Spezia itu tercipta di menit ke 29 ya oleh Tommaso Pobega. Ini kan juga setelah mereka menekan akhirnya dapat crossing dan bagus sekali dimanfaatkan oleh Tommaso Pobega ini ya. Nah, setelah golnya Spezia itu memang beberapa kali Benevento ini dapat lepas dari pressing itu sehingga Lapadula dapat peluang ya, kalau nggak salah kena tiang ya. Dan ada beberapa juga peluang lainnya, tapi relatif ya 2-3 peluang itu yang mengancam selama pertandingan gitu. Nah,
sampai babak pertama berakhir itu Spezia tetap menguasai, tetap dengan menggunakan cara yang sama. Ya. Di babak kedua ini terlihat memang Spezia di match kali ini jauh lebih superior ya. Jadi gol keduanya yang dicetak oleh Embala Zola ini itu kan juga berawal dari si Benevento kerebut bola di tengah ya, lalu bola dapat di Embala, dipassing ke Gyasi ya, lalu Gyasi melakukan skill individu, melakukan dribble dan crossing dan diselesaikan lagi oleh Embala. Jadi dua pemain ini emang luar biasa performanya semalam gitu. Nah, gol ketiga dari tendangan sudut gitu ya. Nah, cuman memang kalau kita lihat di performanya pemain Spezia, kalau ditanya siapa yang bagus, terus terang hampir semua pemain bagus. Tapi pemain depannya 3 ya ini ya, Nzola, Gyasi dan Agudelo. Agudelo ini kalau nggak salah pemainnya Fiorentina ya, tahun kemarin. Pemain muda semua ini, gitu ya. Ini bermain sangat luar biasa, bermain sangat ngotot, bermain sangat atraktif dengan mobilitas yang sangat tinggi. Gitu kan. Jadi 3 pemain ini yang memang menjadi rohnya permainan Spezia. Nah, Benevento sendiri sebenarnya menurut saya harusnya mereka ini kemarin kenapa kok kesulitan ya untuk keluar dari tekanan ya. Itu karena mereka tidak melakukan movement atau tidak melakukan pergerakan-pergerakan sehingga bolanya itu tidak bisa merubah sisi serangan. Jadi kalau misalnya bola ke kanan, mereka tidak bisa dengan cepat untuk melakukan wall pass atau melakukan passing diagonal gitu ya. Sehingga akhirnya bola tuh ke belakang ya, kalau nggak di long ball akhirnya bola kerebut. Atau mencoba untuk bermain seperti itu tapi karena posisi pemainnya statis sehingga bola akhirnya kerebut. Berkali-kali mereka melakukan seperti itu dan memang secara skill ya Benevento ini tidak bisa dibilang bagus juga. Mereka kan juga tim papan bawah sebenarnya kan, dan 2 tahun kemarin kan mereka degradasi gitu. Nah memang karena mereka bermain seperti itu ya, Sassuolo dengan sangat enak lah untuk mengobrak-abrik pertahanannya Benevento gitu. Spezia sendiri itu sebenarnya ya, kalau kita perhatikan mereka membangun serangan dari bawah ya, itu juga sangat rapi gitu. Mereka melakukan passing wall pass, passing diagonal, merubah serangan dari kiri ke kanan itu sangat rapi gitu. Jadi memang match ini nih meskipun statusnya adalah match 2 tim promosi, tapi sangat menarik untuk disaksikan lah, untuk ditonton, terutama Spezia ya. Sedikit kita lihat dari statistik ya. Possession, nah jelas kan, possession ini Spezia 63, Benevento 37 ya. Successful passingnya itu Benevento cuma 78%, Spezia 84%. Ini membuktikan bahwa passingnya Benevento ini sangat nggak akurat. Ya, dribbling juga jauh 16 berbanding 7 ya, dan hampir di semua statistik ini memang Benevento kalah. Ya, jadi ini kredit yang bagus untuk Spezia ya, terutama untuk teman-teman penggemar Serie A ya, penggemar tim-tim lain ya, tim ini sangat berbahaya ya. Jadi kita patut untuk tidak meremehkan lah tim Spezia ini, dan seharusnya menurut saya cara bermain tim Spezia ini juga diadopsi oleh tim-tim lain yang terutama mereka berada di papan tengah atau papan bawah gitu, agar Serie A ini menjadi lebih menarik untuk dinikmati pertandingannya ya, bermain dengan high press, bermain dengan passing yang akurat ya, berani menyerang, bermain terbuka ya. Kalau hampir semua tim Serie A ini bermain seperti ini, saya yakin Serie A ini pasti akan jauh lebih menarik dan peminatnya jauh lebih banyak. Oke, jadi itu sekali lagi selamat buat Spezia ya, semoga mereka konsisten dan dapat terus berkiprah di Serie A seperti itu ya. Oke, nanti ada match-match seru, nanti malam ada Lazio Juventus, ada Inter Atalanta ya. Nanti setelah itu kita akan bikin reviewnya. Oke, itu aja review Spezia
Benevento Spezia ya. Selamat sore dan salam Serie A.